Ya, halo semuanya, ketemu lagi bersama gua. Kita akan lanjut Higeki no Genkyo Last Boss episode 2 part pertama. Suara langkah kaki yang pelan seperti orang yang punya penyesalan. Ara, Stella, kamu sudah kembali. Sepertinya kamu patuh pada perintahku dan membunuh ibumu, bukan? Anak pintar. Dasar bodoh. Mustahil kamu membunuh majikan yang sudah kau tekan kontrak perbudakan dengannya, bukan? Kenapa? Kenapa kau menyuruhku melakukan itu? Apa yang sudah dilakukan ibu dan aku kepadamu? Tidak ada. Eh? Tentu saja tidak ada. Tidak ada yang kau lakukan kepadaku. Tapi aku menyuruhmu karena itu menghiburku dan Stella, berkatmu aku benar-benar menikmati hal ini. Bunuh aku. Jika kau benar-benar menikmati untuk menyiksaku, bunuh aku. Stella, kalau begitu ini perintah dariku. Mulai sekarang kamu tidak bisa merenggut nyawamu sendiri. Takkan pernah ku maafkan wanita itu. Takkan ku maafkan iblis yang menyamar menjadi manusia itu. Kelak, aku pasti akan membalas apa yang kau lakukan padaku dan ibuku. Sial, rasanya aku memimpikan sesuatu. Tapi apa? Aku tidak mengingatnya. Ya sudahlah. Banyak sekali hal yang harus aku pelajari. Mulai dari tata krama sampai bela diri. Bahkan untuk pedang pun aku harus mengetahuinya. Loh, ini kan milik Fraido. Kenapa ketika melihat sapu tangan ini aku teringat pada pertemuan malam itu? Saat itu aku teringat dengan ibu. Padahal dia terus menangis. Tapi kenapa dia tampak kuat ya? Dia menahan beban demi orang lain. Saking beratnya beban itu sampai ekspresinya pun seperti itu. Tapi untuk siapa dia memikul beban itu? Untukku? Tidak mungkin. Itu mustahil sih. Aku dengar dia adalah tuan putri bodoh yang dimanjakan. Karena itu aku berpura-pura menurut agar nanti aku bisa memanfaatkan Fraido. Fraido sudah pasti akan menjadi ratu, bukan? Demi menjadi asisten yang ideal dan konsul yang hebat. Jika aku terus bekerja keras dan dia menyayangiku, aku yakin suatu saat dia akan mengubah peraturan negeri ini. Agar aku bisa bertemu dengan ibuku. Bertemu sepuasnya. Semua ini kulakukan agar aku bisa bertemu dengan ibuku lagi. Tetapi kenapa tadi malam dia... Jika aku menjadi ratu yang hina, bunuhlah aku ya. Entah apa yang dia takutkan sebenarnya. Stella? Aku terkejut. Ada orang yang memelukku dari belakang. Fraido, pelajaranmu siang ini sudah beres kan?
Ayo ikut denganku. Ada sesuatu yang ingin kuberikan. Stella, ini adalah pengecualian. Walaupun kau ada di dalam kastil, kau tetap harus merahasiakannya. Bukalah. Tanpa pikir panjang, kubuka sebuah amplop. Amplop yang sudah diberikan oleh Tuan Narapati. Ternyata sebuah surat. Teruntuk Stella. Ini ibu? Kulihat Tuan Narapati, dia hanya mengangguk. Yang berarti benar, surat ini dari ibuku. Bagaimana keadaanmu? Ibu sehat-sehat saja loh. Para tetangga memperdulikan ibu dengan baik. Ibu pun sangat senang karena bisa menuliskan surat ini untukmu. Mulai sekarang, ibu akan terus hidup. Hidup untuk menunggu surat darimu. Ibu sangat berterima kasih kepada Tuan Narapati. Dia memperbolehkan ibu mengirim surat untukmu. Stella, ibu harap kamu baik-baik saja. Jaga dirimu baik-baik ya. Ibu mencintaimu. Fraido yang memintaku melakukan itu. Biasanya saat kami menyambut konsul baru, keluarga hanya diberikan uang 1 kali. Tapi untukmu berbeda. Kami memutuskan akan memberikan uang sebulan sekali. Pada saat itu, aku bisa mengirimkan surat dari ibumu. Dan kami mengizinkanmu membalas surat dari ibumu setahun sekali. Aku sangat senang. Sampai aku terus menangis. Aku berniat memanfaatkannya. Tapi sebelum memanfaatkan, dia Stella, baik aku, ayahanda, ibunda, bahkan ibumu, semuanya mencintaimu. Semakin dipikir, aku semakin tidak tahu, dan aku semakin tidak mengerti apa yang dia takuti. Karena dia sebaik ini, dia selalu memikirkan negeri ini. Kenapa dia bisa berpikir akan menjadi ratu yang hina? Tapi Stella, aku berjanji akan kubuat negeri ini, negeri tempat tinggalmu dan ibumu, menjadi negeri yang membuat orang lain bahagia sampai aku mati. Fraido sudah menepati janjinya. Kalau ada hal yang dia takuti, itu aku tidak tahu. Tapi yang pasti, aku akan melindunginya. Tidak. Melindunginya saja tidak cukup. Hutang ini, rasa terima kasih ini, pasti akan kubalas. Walaupun harus seumur hidupku. Sejuk sekali. Sejak aku menerima surat dari ibuku, aku terus membacanya. Aku benar-benar berutang padanya. Sebaiknya balasan apa yang kutulis ya? Ya ampun, keegoisan Fraido sama. Memang tidak ada batasnya. Aku mendengar orang yang sedang mengobrol. Itu di luar. Siapa? Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Siapa dia? Kita harus tutup mulut karena diperintahkan oleh Tuan Narapati dan Fraido sama. Tapi perlakuan khusus itu tidak seharusnya diberikan. Sepertinya aku harus mendekat. Aku gunakan kekuatan spesialku saja. Kalau begitu, sifat egois Tuan Putri masih tidak berubah ya? Ada 3 orang. Mereka sedang mengobrol. Orang itu? Ya, sayangnya itu benar. Tapi membantu keluarga kerajaan sudah menjadi tugas kita.
Gilberto, sebaiknya kalian rahasiakan ini. Bahkan, Stella sama sudah kewalahan dengan mengkesampingkan latar belakangnya sebagai rakyat jelata. Fraido sama selalu merendahkannya setiap hari, bahkan mengganggunya. Mengganggu saat tidak ada yang melihat. Cih, omong kosong apa yang dia katakan? Berarti kita harus berhati-hati dengan kandidat calon ratu masa depan. Ya, kuharap Tuan Narapati dan Yang Mulia Ratu menyadari hal ini. Seperti halnya pendaftaran penulisan kekuatan khusus yang sudah lama aku usulkan. Tapi Fraido sama orang itu tidak bisa aku maafkan. Aku harus kembali ke kamarku. Akan segera aku laporkan hal ini pada ibunda. Tunggu, aku baru sadar. Kalau aku melaporkannya sekarang, aku masih tidak bisa dipercaya. Aku harus mencari cara lain. Aku harus lebih tenang. Terlihat gagah saja tidak cukup. Aku harus lebih rasional dan lebih cerdik dalam bertindak. Membaca isi hati dan pikiran orang lain, serta bisa mengendalikan orang lain. Aku harus bisa menjadi orang yang dipercaya lebih dari Perdana Menteri Gilbert. Percuma saja kalau aku hanya menjadi kesayangan Fraido sama, ibunda, ayahanda, dan Tiara sama saja. Aku harus bisa menjadi seseorang yang disayangi oleh seluruh rakyat negeri ini. Stella, baik aku, ayahanda, ibunda, bahkan ibumu juga sangat mencintaimu. Jika Fraido berjuang untuk kebahagiaanku, kebahagiaan ibuku, bahkan kebahagiaan seluruh rakyat negeri ini, maka aku akan mempertaruhkan segalanya. Kan ku melindunginya dari para orang dewasa yang menjijikan itu. Ini bukanlah sekedar pernyataan, tapi ini adalah sumpah dariku. Mulai sekarang, keberadaan Stella Royal Eve hanya untuk Fraido Royal Eve. Aku tidak akan terima siapapun kecuali dia untuk menjadi ratu di negeri ini. Nah, kan ceritanya makin seru saja. Oh iya guys, maaf ya, kemarin gak bisa upload karena ada kesibukan sendiri di real life. Mungkin untuk besok saya akan menguploadnya lebih pagi lagi untuk episode 2 part 2. Terima kasih. Bye-bye.